Bapak Ibu, kali ini kami akan menyampaikan tutorial bagaimana cara menginput soal di aplikasi Si Cerdas Makom. Untuk mengakses aplikasi ini Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa browser, baik itu Chrome, Mozilla maupun browser lainnya. Silakan Bapak Ibu masuk web Smakom dengan mengetikkan smakom-nganjuk.sch.id. Di bagian kanan silakan Bapak Ibu pilih Smakom, kemudian pilih CPT. Di halaman berikutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke login page, kemudian silahkan masukkan username dan password Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu nantinya akan diarahkan pada menu beranda akun Bapak Ibu, yang disitu akan berisi kelas-kelas yang Bapak Ibu ajar di tiap tingkat. Untuk simulasi kali ini hanya ada satu kelas, namun di beberapa akun Bapak Ibu akan ada beberapa kelas sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Bisa jadi nanti akan ada 3 kelas atau 2 kelas. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu pilih kelas yang ingin Bapak Ibu inputkan soalnya. Sebagai contoh, ini saya memilih simulasi, kelas simulasi. Tampilannya nanti akan seperti ini. Ada keterangan bahwa soalnya belum tersedia. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu pilih edit quiz. Kemudian di bagian kanan silakan Bapak Ibu pilih add, lalu pilih a new question. Nah, ini tipe soal yang nantinya akan kita gunakan, diantaranya multiple choice, ini untuk pilihan ganda tunggal maupun pilihan ganda kompleks, kemudian soal benar salah, soal menjodohkan, soal jawaban singkat. Nah, kita belajar untuk input soal pilihan ganda tunggal terlebih dahulu. Silahkan pilih multiple choice, kemudian pilih add, tambahkan. Nah, di bagian ini Bapak Ibu silahkan mengisi soalnya sudah Bapak Ibu siapkan. Nah, untuk mempermudahnya Bapak Ibu tinggal mengisi bagian yang bertanda merah saja. Untuk yang lain bisa Bapak Ibu abaikan. Ini yang wajib diisi. Untuk question name ini untuk memudahkan kita gunakan, kita isikan saja dengan nomor soal kita. Misalnya karena ini nomor soal 1, kita isi di question name-nya dengan nomor 1. Kemudian soalnya bisa Bapak Ibu tuliskan secara langsung atau bisa Bapak Ibu copy dari file lain yang sudah Bapak Ibu siapkan. Ini saya coba untuk mengetikkan langsung. Nah, seperti ini. Kemudian untuk default marknya tidak perlu diubah, biarkan saja. Kemudian ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan di bagian soal pilihan ganda. Untuk pilihan ganda tunggal, menu one or multiple answer ini silakan Bapak Ibu pilih yang one answer only. Ini untuk pilihan ganda tunggal. Tapi kalau untuk pilihan ganda yang jawabannya lebih dari 1, Bapak Ibu silakan pilih yang multiple answer. Ini karena jawaban tunggal kita pilih yang one answer only. Untuk shuffle to choice ini pilihan untuk mengacak pilihan jawabannya. Kalau Bapak Ibu bertanya silakan dicetak, kalau tidak perlu dicetak. Untuk pilihan jawabannya silakan masukkan di bagian answer pilihan pertama. Ini untuk jawaban A, nanti pilihan kedua untuk jawaban B, 3C dan seterusnya. Ini pilihan pertama saya isikan seperti ini misalnya. Karena ini jawaban benar, di bagian grade silakan Bapak Ibu pilih yang 100 poin.
Untuk feedbacknya tidak perlu diisi. Untuk jawaban berikutnya, pilihan jawaban kedua, karena ini jawaban salah, gridnya tidak perlu kita isi. Begitu juga dengan jawaban yang pilihan jawaban ketiga dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai, silakan Bapak Ibu pilih Save Change. Nah, untuk soal pertama dengan pilihan ganda tunggal berhasil kita buat. Untuk pilihan ganda kompleks bisa Bapak Ibu tambahkan dengan menekan menu Add, kemudian new question lagi, lalu pilih yang multiple choice karena kita akan membuat soal pilihan ganda kompleks. Alurnya sama, karena ini nomor 2, kita beri atau kita isikan question name-nya dengan nomor 2. Kemudian kita masukkan soalnya seperti ini. Untuk default marknya biarkan saja. Nah, karena ini jawaban lebih dari satu, maka kita pilih yang multiple answer. Untuk shuffle-nya terserah Bapak Ibu, bisa dicentang atau bisa diabaikan. Yang pertama sapi misalnya. Nah, karena misalnya kalau kita menggunakan dua jawaban yang benar, maka nilai atau gridnya kita pilih yang 50 untuk dua jawaban yang benar itu. Tapi kalau kita menggunakan 3 jawaban yang benar, kita pilih 33,33 sekian untuk 3 jawaban yang kita agak benar. Tapi kalau jawabannya 4 jawaban, berarti 100 poin itu nanti dibagi 4, jumlahnya nanti 25%. Misalnya seperti ini. Lalu pilihan ketiga nanti karena ini jawaban salah, tidak perlu kita beri nilai. Ini juga benar di 25%. Oke, kalau sudah, silakan Bapak Ibu pilih Save Change. Untuk soal kedua berhasil kita buat. Berikutnya kita tambahkan lagi soal ketiga dengan langkah yang sama. Kita pilih menu new question, lalu kita pilih soal menjodohkan, kita pilih yang matching dan kita tambahkan. Karena ini soal ketiga, maka di question name-nya kita isikan nomor 3. Kemudian untuk question text-nya kita beri instruksi atau perintah yang kita gunakan untuk soal yang ketiga ini. Karena soal menjodohkan, bisa pakai buat perintahnya misalnya seperti ini. Kemudian pernyataannya silahkan Bapak Ibu masukkan di pernyataan pertama, kemudian diikuti dengan jawaban yang benarnya. Nah, nanti secara otomatis sistem akan mengacak jawaban itu, sehingga nanti anak tinggal memilih yang menurut mereka benar. Misalnya pertanyaan berikut.
Jawabannya misalnya di sini sapi untuk makan daging, orang berikutnya kalau Bapak Ibu ingin menambahkan pernyataan lagi, silakan Bapak Ibu pilih yang blank for 3 more question. Nah, kemudian Bapak Ibu tambahkan di bagian bawahnya pernyataan keempat, misalnya untuk untuk pernyataan yang lebih, misalnya Bapak Ibu tidak akan Bapak Ibu gunakan, maka tidak perlu diisi, bisa langsung Bapak Ibu simpan. Nah, untuk soal ketiga sudah selesai. Untuk mereview, Bapak Ibu bisa pilih yang tanda plus ini. Ini untuk soal yang pertama tadi, soal pilihan ganda tunggal. Cirinya menggunakan pilihan jawabannya berbentuk lingkaran. Ini anak-anak hanya akan bisa memilih satu jawaban. Untuk yang pilihan ganda kompleks ini tandanya nanti berbentuk kotak untuk pilihan jawabannya. Nah, di sini nanti anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian untuk pilihan soal yang menjodohkan, tampilan di anak-anak nanti akan seperti ini. Kemudian untuk soal berikutnya, soal benar salah, kita tambahkan lagi soalnya dengan menu new question. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih yang bagian bawah multiple true false ini saja. Nanti satu soal bisa berisi beberapa pernyataan benar salah. Silakan Bapak Ibu tambahkan. Kemudian seperti biasa untuk titel untuk ini agak berbeda sedikit. Silakan masukkan judul soalnya, misalnya ini soal benar salah. Kemudian silakan masukkan instruksi dari soalnya. Seperti ini. Kemudian untuk pernyataannya silakan Bapak Ibu masukkan di bagian bawah, di bagian option 1, misalnya seperti ini. Kemudian dari pernyataan yang ini benar atau salah, silakan Bapak Ibu pilih di bagian kanan. Kalau ini pernyataan benar, maka pilih yang true. Kalau yang salah, pilih yang false. Kemudian untuk feedbacknya tidak perlu diisi. Ini opsi atau pernyataan yang kedua. Seperti ini. Seperti yang di awal tadi, kalau Bapak Ibu membutuhkan pernyataan lagi, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan mengklik blank for 3 more choice. Cukup kita gunakan 3 saja untuk ini, lalu kita save change. Untuk soal yang keempat sudah selesai. Berikutnya soal yang terakhir, contoh soal dengan jawaban singkat. Silakan Bapak Ibu pilih yang short answer dan Bapak Ibu tambahkan.
karena ini soal kelima, silakan Bapak Ibu pilih question name-nya dengan mengisi angka 5, kemudian masukkan soalnya di bagian question text seperti ini. Untuk yang lain tidak perlu diisi, default marknya tetap dia biarkan menggunakan angka 1. Nah, karena anak-anak nanti bisa mengisi jawabannya dengan angka maupun tulisan, maka kita beri alternatif 2 pilihan jawaban. Yang pertama menggunakan angka, misalnya 60 menit, tadi kan karena jawaban 1 jam itu berapa 60 menit. Kemudian kita beri grade-nya 100%. Lalu jawabannya bisa juga ditulis dengan huruf 60 seperti ini. Ini juga kita beri nilai 100. Nah, nanti secara otomatis sistem akan mengoreksi hasil jawaban anak-anak, atau juga mungkin bisa seperti ini. Nah, tiga alternatif jawaban nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian pilih save change. Demikian Bapak Ibu tutorial singkat bagaimana cara menginput soal di aplikasi ujian Semakom. Oh ya, untuk kelas 10 dan 11 Bapak Ibu bisa memasukkan lewat web Semakom tadi, semakom.sca.id tadi. Kemudian untuk kelas 12 Bapak Ibu nanti bisa mengaksesnya lewat alamat sipintar.ddns.net /24610. Nah, ini untuk yang kelas 12. Untuk kelas 11 nanti 11 nanti tampilan akan seperti ini. Demikian Bapak Ibu tutorial bagaimana menginput soal di aplikasi ujian Semakom. Semoga yang bermanfaat. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.